Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga sobat-sobat semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan semoga selalu dipermudah jalan rezekinya. Nah, untuk menemani kegabutan kalian nih sob, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Donghua yang berjudul Star Martial God Technique. Oke sob, tanpa basa-basi, sebelum nonton seperti biasa, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di episode sebelumnya, Singhe sudah diberi petunjuk oleh Sang Guan Xuan. Saat Singhe ingin bertanya suatu hal, namun Sang Guan Xuan sudah menghilang tanpa jejak. Singhe mulai bertanya-tanya, ia akan berlatih dengan siapa. Tiba-tiba saja muncul Xia Yuning yang berlari menuju kamarnya. Singhe yang terkejut, ia langsung menyembunyikan buku pemberian Sang Guan Xuan di balik badannya itu. Yuning yang mengetahui keanehan sikap Singhe. Ia bertanya tentang apa yang disembunyikan Singhe di balik badannya. Singhe selalu mengelak perkataan Yuning. Yuning memaksa Singhe untuk memberitahukannya. Singhe pun berkata, "Tidak bisa. Mengapa aku harus menunjukkan barang-barangku padamu? Terlebih, kau bukan lagi Tuan Putri. Tak bisa memerintahku," kata Singhe. Xia Yuning semakin mendekat ke Singhe. Dengan jurus rayuan mautnya, Singhe pun terpana melihat Xia Yuning. Dan pada akhirnya nih, Yuning pun berhasil mengambil buku itu dari tangan Singhe. Singhe pun mengatakan karena Yuning ingin melihatnya, maka lihatlah baik-baik buku itu. Namun setelah dibuka, betapa terkejutnya Xia Yuning. Ternyata buku itu tidak ada apa-apanya. Lalu Xia Yuning kembali mendekati Singhe. Yuning memaksa Singhe untuk menceritakan semuanya tentang buku itu. Singhe pun mengatakan jika buku latihan itu diberikan Nona Sangguan kepada Singhe. Yuning terkejut mendengar nama itu. Ia menyebutkan jika wanita itu tak memiliki niat baik. Namun Singhe segera meluruskan jika Xia Yuning salah tentang hal ini. Ini jelas niat baiknya. Dia memberikan latihan ini demi melatih kekuatan bintang, kata Singhe. Nona Sangguan bilang jika pikiran pengguna murni dapat melatihnya dengan pria dan wanita yang satu pikiran, maka dapat dilakukan dengan singkat. Juga mampu mempercepat peningkatan latihan, imbu Singhe. Kemudian Xia Yuning menanyakan apakah Singhe sengaja menyembunyikannya diam-diam dan ingin berlatih dengan An Suyun. Singhe pun menepis perkataan Yuning. Singhe tak mau merusak reputasi gadis lain. Singhe belum siap menggunakannya. Ia mengatakan jika setelah ia menikahi seseorang, barulah ia bisa melatihnya secara bersama-sama. Tiba-tiba saja Yuning merebut buku itu kembali. Dan jika memang perkataan Nona Sangguan benar adanya, maka Xia Yuning tertarik untuk berlatih dengan Singhe. Lalu Singhe merebut buku itu kembali. Ia menyuruh Yuning untuk segera kembali dan tidur. Di dalam hatinya, Xia Yuning berkata jika meminta ke wanita lain, takutnya tak akan leluasa dan menjadi tidak sabaran. Ye Singhe ini benar-benar tidak peka. Aku ini hanya menyukainya. Bahkan jika dia tahu di hatinya hanya ada An Suyun, tapi aku tak akan menyerah. Bahkan jika kehilangan posisi Tuan Putri, juga tak akan menyesalinya, kata Xia Yuning. Sejak diselamatkan oleh Singhe di Danau Dingin, Xia Yuning sudah mulai jatuh cinta kepada Singhe. Lalu ia memberitahukan jika dirinya juga ingin berkultivasi. Ia mulai menanyakan dirinya dengan An Suyun, siapakah yang akan Singhe pilih. Karena Singhe tak mau menjawab, Xia Yuning mencoba meyakinkan Singhe agar ia bisa secepatnya berlatih meningkatkan kultivasinya agar keluarga Jingyu tidak lagi diancam oleh keluarga An Yu. Jika latihan ini bisa membuat semakin cepat Singhe meningkatkan basis kultivasinya, lalu mengapa tidak mencobanya? Tanya Yuning.
Xinghe pun menjawab, tidak bisa. Ia menyadari latihan ini sangat berisiko. Bahkan jika tidak dapat terhubung satu sama lain atau pikiran pengguna tidak murni, sangat mungkin basis kultivasinya akan hancur. Ia pun semakin kebingungan akan hal itu. Xia Yuning semakin kesal dengan tingkah Xinghe. Xia Yuning mengatakan jika setelah melakukan latihan ini, ia tak akan pernah bergantung padanya. Bahkan jika bukan lagi sebagai seorang tuan putri, orang-orang yang mengaguminya juga sangat banyak. Setelah Yuning melatih keterampilannya, ia akan kembali ke istana dan akan menampar ayahnya yang keras kepala itu. Ia juga mengatakan jika memang benar Yuning menyukai Xinghe, tapi perasaan bisa berubah kapan saja. Mendengar itu, Xinghe pun sepertinya menyetujuinya. Namun jika ada masalah, maka ia akan menanggung semuanya. Yuning meminta Xinghe untuk tidak meremehkannya. Kemudian, mereka pun memulai latihan tersebut. Namun sebelum itu, Xinghe menanyakan apakah Yuning sudah siap. Xia Yuning pun sudah sangat siap, namun tak berselang lama, Xinghe tiba-tiba tidak fokus dan gagal melakukan latihan itu. Yuning menanyakan apakah yang dilakukan Xinghe ini, bahkan pikirannya masih belum murni. Ia menanyakan apakah Xinghe sedang memikirkan An Suyun. Dari raut wajah Xinghe seperti memikirkan sesuatu, dan Xia Yuning mengetahui jika Xinghe sedang memikirkan An Suyun. Yuning yang sedang cemberut, ia didekati Xinghe, lalu Xinghe mengatakan jika ini masih percobaan pertama, jadi mereka merasa gugup. Ia menyuruh Yuning untuk lebih santai, dan Yuning juga harus percaya jika Xinghe memilih berkultivasi dengannya tentu dilakukan sepenuh hati. Namun Xinghe juga khawatir jika saat kultivasi terjadi bahaya, maka Xinghe akan sangat bersalah kepadanya. Mendengar itu, Xia Yuning sangat kagum kepada Xinghe yang selalu memikirkan orang lain. Lalu Xinghe menyuruh Yuning untuk menenangkan diri masing-masing. Barulah setelah itu mencobanya kembali. Kemudian mereka pun memulai latihannya kembali. Xinghe sudah berkultivasi sejak semalaman. Di pagi harinya, ia menyadari jika keterampilan baru yang disebut serangan roh surgawi mampu mengenai jiwa lawan secara langsung. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada serangan pembunuh surgawi, serangan mata surgawi, dan serangan naga surgawi. Ini benar-benar serangan pembunuh, kata Xinghe. Diketahui, Yuning juga berhasil menembus surgawi tingkat 7. Jika mereka giat berlatih, selama sebulan tidak menutup kemungkinan mereka akan menerobos ke surgawi tingkat 8. Dan pada saat itu, maka Xinghe tak perlu takut pada keluarga An Yu. Di ruang makan, sudah ada Yuning dan orang tua Xinghe. Xinghe menanyakan mengapa akhir-akhir ini sering masak terlalu banyak. Ayah Xinghe mengatakan, jika ini dikarenakan karena dari penjualan 3 tambang. Selain itu, juga ada makanan yang diantarkan oleh Liang Yu. Saat ini, desa tak perlu khawatir akan kekurangan uang. Dalam percakapan mereka, Xia Yuning mengungkapkan perasaannya bahwa sepertinya ia tak pantas makan di tempat ini. Xinghe pun menenangkan Xia Yuning, begitu juga dengan orang tuanya. Ibu Xinghe menyuruh Yuning untuk jangan sungkan dan memakan banyak-banyak masakannya. Ia juga menyuruh Yuning untuk sabar menghadapi Xinghe yang sangat keras kepala orangnya. Yuning pun hanya bisa tersenyum. Lalu ayah Xinghe menanyakan sesuatu yang dijanjikan untuk Komandan Hong apakah sudah dikirim atau belum. Xinghe pun menjawab jika ia sudah mengirimnya, karena bagaimanapun juga pasukan kekaisaran tidak bisa diabaikan. Dalam percakapan itu, Ibu Xinghe menanyakan mengapa ayahnya mengusirnya dari istana Raja Kota Utara. Bahkan, ibunya Xinghe menanyakan apa aib Yuning tidak menghentikannya. Xinghe pun sontak langsung menegur ibunya, karena ia takut Yuning akan sakit hati atas perkataan ibunya itu. Xia Yuning pun menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Sambil menangis, ia mengatakan jika ibunya meninggal sejak dirinya masih kecil.
Sejak dari dulu, ia bahkan jarang bertemu ayahnya. Ia juga tahu apa yang ayahnya selalu lakukan karena setiap harinya memang jarang terlihat. Ia mengira mungkin ayahnya itu sudah malas untuk mengurusinya, dan mungkin bahkan tak menginginkannya. Ibu Singhe mencoba menenangkan Xia Yuning. Ia mengatakan jika bisa menganggap rumahnya ini sebagai rumah sendiri. Yuning yang tak kuasa menahan tangisnya pun langsung memeluk Ibu Singhe. Ia juga mengatakan jika mulai sekarang mereka akan menjadi keluarga. Dalam waktu dekat, Ibu Singhe akan tanya pada patriark agar mengadakan pernikahan besar untuk Singhe dan Xia Yuning. Mendengar itu, mereka berdua pun sangat terkejut nih. Ibu Singhe menanyakan, bukankah mereka sudah siap untuk menikah? Dalam hatinya, Singhe mengatakan, jika Xia Yuning telah berkorban banyak untuknya, sepantasnya ia harus bertanggung jawab. Namun, senior An Suyun hampir mati untuk Singhe. Bahkan berani datang ke keluarga An Yu untuk menyelamatkannya, meski ada tekanan besar dari keluarga An Suyun. Bahkan sekarang ini, Singhe tidak tahu kondisi An Suyun. Xia Yuning mengatakan jika Ibu Singhe salah paham. Ia menjelaskan jika mereka ini hanyalah sekedar teman biasa. Lalu saat mereka sedang berjalan di luar rumah, Yuning mengatakan jika ia tahu bahwa An Suyun lah yang Singhe sukai. Suyun telah melakukan banyak hal untuk Singhe, maka dari itu Singhe tak boleh mengecewakannya. Suyun adalah gadis pemalang. Dia dan adiknya Suyan selalu tertindas. Ibu mereka meninggal ketika mereka masih muda. Alasan mengapa ia diberi status tinggi itu dikarenakan keluarga Tianhe ingin menikahkannya dengan tuan muda keluarga bangsawan di ibu kota. Yuning mengusulkan jika melepaskan Suyun dari penindasan ini. Jika semua sudah selesai, maka Yuning juga akan pergi menjauh lalu berkelana mengelilingi dunia. Itu dikarenakan Yuning sejak kecil tinggal di istana, juga selalu ingin melihat seperti apa dunia luar. Ia ingin membayangkan hidup melayang seperti burung, pergi keliling dunia. Itu adalah impian Yuning sejak kecil. Apakah ini mimpimu selama ini, Xia Yuning? Tanya Singhe di dalam hatinya. Dan film pun bersambung.